Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Dunia U17 antara Brazil versus Iran yang berakhir untuk kemenangan Iran secara dramatis dengan skor 2-3. Maksud saya membuat konten ini, teman-teman, adalah untuk menjelaskan betapa pentingnya sebuah rencana permainan atau game plan dari seorang pelatih untuk membuat timnya bermain secara taktis agar bisa meraih hasil akhir yang positif, dan juga poin-poin apa saja yang bisa dipelajari oleh pelatih dari Timnas Indonesia U17 yakni Bima Sakti dari kemenangan Iran atas Brazil ini, karena sangat penting bagi Timnas Indonesia U17 untuk bermain lebih rapi, artinya bermain secara taktis di pertandingan kedua mereka nanti lawan Panama agar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, yakni sebuah kemenangan untuk membuka peluang yang lebih besar lagi agar bisa lolos dari fase grup. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena faktanya sampai hari ini jumlah subscriber telah melewati 793.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, jangan khawatir teman-teman, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Artinya jika bagus, saya akan mengatakan bagus. Jika tidak bagus, maka saya akan mengatakan tidak bagus. Dan saya juga akan memberikan analisa saya secara lengkap. Jadi ada saatnya tentu saya harus mengkritik, dan ada saatnya tentu saya harus juga memberikan apresiasi. Maka itu seperti yang saya selalu katakan kepada teman-teman, dan saya ingatkan kembali bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Nah, kembali ke pertandingan antara Brazil versus Iran. Memang kalau kita melihat pertandingan ini di atas kertas, tentu kita akan mengira bahwa Brazil akan meraih kemenangan. Bahkan saya sendiri feeling bahwa Brazil nih ya menanglah di pertandingan pertama mereka. Bukan karena mereka juara bertahan, enggak. Ya, walaupun mereka juara bertahan, tapi ini kan pemain-pemain yang sekarang bermain di Piala Dunia U17 kan beda nih. Bukan yang sama seperti yang mereka sebelumnya menjadi juara kan. Pelatihnya saja beda. Tapi memang Brazil adalah salah satu tim yang kuat di dunia kan, mau di level manapun. Dan mereka adalah langganan dari Piala Dunia. Beda kan dengan Iran ya. Iran saja di Piala Dunia U17 saja baru 5 kali ini lolos. Dan mereka tidak selalu lolos dari fase grup. Jadi ketika kita mengira bahwa Brazil akan dengan mudah meraih kemenangan, bahkan dari jalannya pertandingan, saya siaran kan, pertandingan ini ya semalam ya, Brazil tuh sudah unggul dengan skor 2-0 kan di babak pertama. Wah, permainannya cakep banget. Tapi tiba-tiba, simsalabim. Nah, kayak gitulah ya, kira-kira ya. Pelatih dari Iran, Hossein Abdi, menyulap permainan timnya di babak kedua. Sehingga Iran bisa mencetak 3 gol di babak kedua. Dan akhirnya mereka yang meraih kemenangan. Lah, bingung kan? Kok sudah ketinggalan 2-0, tiba-tiba bisa comeback? Nah, sekarang saya jelaskan pentingnya sebuah rencana permainan. Jadi pelatih dari Iran ini, yang saya cermati di awal, dia meminta para pemainnya udah bertahan aja dulu. Jangan nyerang dulu. Ya, karena Brazil secara materi pemain jauh lebih skillful di atas para pemain Iran, iya kan? Jauh lebih skillful. Jadi Iran bertahan. Mereka hanya buang bola ke depan. Mereka mainnya long ball. Saya pun bingung ketika siaran saya jelaskan, loh kok Iran ini mainnya long ball, ini gak bermanfaat. Sebaliknya para pemain Brazil, wah cakep banget permainan ini kan, Jogo Bonito ya. Samba nih, wah asik banget nontonnya. Kombinasi passing, skill individu, banyak sekali peluang. Dan penjaga gawang dari Iran tuh Arsha kalau nggak salah namanya. Wah keren, banyak sekali saves-nya ya. Kalau bukan karena dia nih, Brazil seharusnya sudah bisa menang telak nih. Dan saya bingung juga di awal jalannya pertandingan, yang saya jelaskan juga ketika siaran, kenapa kok pelatih Hossein Abdi menyimpan pemain bintangnya Kasrat Tahiri di bangku cadangan. Ini pemain bintangnya loh, Kasrat Tahiri dan juga Reza Gandipur, kok ditaruh nih di bangku cadangan. Ternyata itu adalah bagian dari rencana permainannya. Gila, benar-benar hebat loh ini pelatih Hossein Abdi. Ternyata itulah rencana permainannya. Taruh dulu nih 2 pemain bintang di bangku cadangan. Jangan turun dengan striker utamanya dulu. Lihat dulu permainan dari Brazil seperti apa. Memang ini resiko besar. Tapi pelatih ini tampak sangat percaya diri. Sebaliknya pelatih dari Brazil, Filipe Leal, meminta memang para pemainnya untuk konsisten menyerang. Ya, ini yang menurut saya nih tidak diimbangi dengan defensive line dari Brazil yang tampaknya nggak solid di babak kedua itu. Kan di babak pertama kan para pemain Iran kan nggak nyerang. Jadi ya para pemain Brazil yang bermain di pertahanan itu nggak mendapatkan ujian.
Tapi di babak kedua ketika mereka mendapatkan ujian, mereka gagal ujian tersebut. Karena Iran dengan cepat bisa membuka pertahanan dari Brazil. Nah, jadi taktiknya dari Hossein Abdi adalah meminta para pemainnya bertahan dulu, biarkan Brazil menyerang. Dan ini memang sebuah resiko karena faktanya Brazil unggul dengan skor 2-0 kan. Golnya juga satu gol bunuh diri, satu lagi golnya cakep juga tuh ya, ada placing. Dari corner tuh kan, mantap banget golnya. Nah, saya kira waduh, ini Brazil bisa pesta gol nih. Apalagi sebelumnya tuh kan Inggris sudah menang dengan skor 10-0. Tapi saya bingung kenapa, masa Iran nggak mau nyerang sih, masa mainnya bertahan terus sih? Ya mereka mau nyerang juga kayaknya ya males-malesan gitu, cuman buang bola. Tapi di babak kedua ketika Kasrat Tahiri dimainkan dan juga ada pemain lainnya ya, ini saya harus jelaskan ya, karena ini back kirinya Iran ini memang kurang bagus nih. Nah saya lupa namanya ya, nah Ali Reza Homaifard ya, ketika dia masuk jadi back kirinya nih kuat ya, karena Brazil banyak menyerang dari sektor kiri pertahanan Iran. Nah, tidak lama kemudian Iran tuh mulai menciptakan peluang demi peluang sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika ya pemain mereka Yagub itu bisa skor pada saat pemain bertahan Brazil Damata ini gagal clearance yang jauh. Kemudian tidak lama setelah itu Kasrat Tahiri, pemain bintang mereka, bisa mencetak gol. Umpannya dari penjaga gawangnya Arsha luar biasa. Sudah 2-2, tampak para pemain Brazil ini bingung. Wah, banyak sekali pergantian pemain. Sebelumnya juga dari pelatih mereka Felipe Leal. Tapi kemudian Ismail, pemain yang sebelumnya bermain sebagai striker, kemudian dipindah ke sebelah kiri ketika Kasra masuk, bisa mencetak gol setelah Kasra mendapatkan bola dan memberikan umpan. Artinya apa? Para pemain Iran bermain secara kolektif, ya, kolektivitas berdasarkan taktik. Jadi taktiknya nyerang para pemain Brazil, berikan mereka tekanan. Nyerang itu artinya ditekan para pemain Brazil, main high line of pressing, jangan lagi nunggu di belakang. Harus ada minimal 2 pemain dari Iran yang mengawal 1 pemain dari Brazil. Walaupun para pemain Brazil bisa nyerang, bisa menciptakan peluang, tapi di belakang mereka kedodoran. Kenapa? Bukan karena saja fighting spirit dari para pemain Iran, tapi taktik dari pelatih Iran yang meminta para pemainnya kepung tuh para pemain Brazil di lini pertahanan, buat mereka salah. Maksudnya maksa mereka membuat kesalahan, bikin mereka panik, dan terjadi kepanikan tersebut. Maka itu Iran bisa mencetak total 3 gol di babak kedua. Ini kan luar biasa. Inilah yang saya namakan teman-teman permainan yang taktis. Jadi adanya game plan itu yang bisa menyelamatkan sebuah tim ketika mereka dalam posisi yang tertinggal. Ini kan gila, Iran bisa comeback. Jadi Iran ini comeback bukan karena faktor luck, bukan karena faktor keberuntungan. Brazil gak ada pemain yang mendapatkan kartu merah. Bahkan dari segi statistik Brazil menciptakan total 29 kali percobaan ke arah gawang dari Iran. Memang nggak semuanya on target, tapi 29 kali percobaan. Iran nggak banyak peluangnya, mungkin hanya 5 peluang yang berbahaya, tapi mereka bisa mencetak 3 gol. Artinya para pemain mereka yang pertama tenang, yang kedua mentalnya kuat, yang ketiga taktiknya jalan, yang keempat bisa melakukan finishing, dan yang kelima fisik dan staminanya kuat. Nah ini yang harus kalian paham. Jadi permainan yang taktis juga harus diimbangi dengan fisik serta stamina yang kuat dari para pemain. Maka itu Iran bisa comeback. Jadi nggak ada yang namanya itu kebetulan dalam sepak bola, teman-teman. Kalau yang namanya kebetulan itu mungkin bisa terjadi, tapi hanya sekali, nggak mungkin berkali-kali. Nah ini adalah tactical game plan dari Hossein Abdi yang bisa mengalahkan lawannya Felipe Leal yang bingung. Wah, saya harus lakukan apa? Jadi Felipe Leal cuma melakukan pergantian pemain, Brazil tetap menyerang, tapi dia tidak meminta para pemainnya melakukan mid press, mid block. Seharusnya para pemain Brazil itu sudah mid block dulu karena para pemain Iran ini mainnya counter. Kalau nggak ada yang pressing di tengah, bola akan langsung mengarah ke ruang pertahanan dari Brazil, dan ternyata itu yang terjadi. Inilah yang namanya masterclass dari pelatih Iran, Hossein Abdi. Nah ini juga yang harus dipelajari oleh Coach Bima Sakti. Kemenangan Iran atas Brazil berkat taktik. Memang fisik dan stamina dari para pemain Iran ini kuat sehingga mereka punya staying power yang bagus. Jadi jika para pemain timnas Indonesia U17 nih fisik dan staminanya belum prima, ya pakai taktik yang tidak akan menyulitkan mereka di atas lapangan. Jadi kalaupun mau main nyerang ya harus juga diatur yang namanya irama permainan, main tempo. Kalau mau ngegas, jangan terus ngegas, nanti kehabisan bensin. Seperti yang terjadi tuh lawan Ekuador. Jadi saya bukan hanya ingin mengkritik, tapi saya ingin menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dari permainan timnas Indonesia U17. Yang pertama, taktiknya nggak kelihatan. Yang kedua, para pemain kehabisan napas karena mainnya terlalu terbuka tanpa bisa mengatur tempo permainan. Nah ini beda dengan Iran. Bertahan dulu, kita serang. Mungkin teman-teman akan mengira ya hoki lah Iran mencetak 3 gol. Enggak ada hokinya.
Bahkan Kasrat Tahiri akhirnya cedera kan karena bermain all out. Ya, sampai jatuh bangun dia. Ya, dan saya melihat para pemain Indonesia juga luar biasa fighting spiritnya. Berjuang habis-habisan mereka di atas lapangan. Kalau perlu mereka berkeringat darah. Jadi jangan ragukan itu. Cuma mereka juga harus tahu mainnya maunya seperti apa. Game plan-nya apa, rencananya apa. Agar mereka bisa membuka pertahanan tim lawan. Agar mereka bisa bertahan dengan benar. Agar kolektivitas mereka bisa terjalin di atas lapangan. Itu semua dengan yang namanya rencana permainan. Maka itu saya harapkan Coach Bima Sakti bisa pelajari kemenangan Iran atas Brazil. Dan juga membuat timnas Indonesia U17 bermain secara taktis. Karena hanya taktiklah yang bisa membuat timnas Indonesia U17 bermain secara rapi dan juga mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah itu kalau Ekuador unggul di pertandingan pertama tersebut, ya unggul lebih dulu, saya gak yakin bisa ada comeback dari timnas Indonesia U17 kalau cara mainnya seperti itu. Nah maka itu ini kemenangan dari Iran memberikan contoh betapa pentingnya sebuah rencana permainan. Jadi kalau kita perhatikan tim-tim lain yang bermain, ya walaupun mereka memang mengalami kesulitan, tapi mereka bisa keluar dari kesulitan tersebut dengan taktik permainan. Mali lawan Uzbekistan kalah 3-0 karena para pemain Uzbekistan tidak mengubah style of play mereka, tetap bermain defend and counter, padahal mereka sudah tertinggal. Iran ketinggalan, mereka bermain kesetanan. Nah itu yang kita harapkan juga nanti para pemain dari timnas Indonesia U17 bisa bermain lebih rapi, ya mainnya tenang, ya saya yakin para pemain timnas Indonesia U17 itu mentalnya kuat. Ya, perjuangan mereka luar biasa, tinggal mereka harus paham cara mainnya nih maunya seperti apa agar mereka bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, dan tentu kita harapkan timnas Indonesia U17 bisa lolos dari fase grup. Ya, jadi lagi-lagi saya ulangi, yang saya jelaskan di konten ini adalah betapa pentingnya rencana permainan yang bisa membuat sebuah tim itu keluar ya dari kesulitan. Jadi kalau memang sebuah tim para pemainnya tidak punya fisik ataupun stamina yang kuat, ya udah. Cara bermainnya harus berbeda. Jangan terus ngegas. Nanti seperti yang tadi saya katakan, kehabisan bensin loh. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.